Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang rutin bagi dividen, terutama ada juga ya saham yang akan bagi dividen di Oktober 2024 ini. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama adalah saham Hexa yang sudah menggelar RUPS tahunannya dan akan membagikan dividen di Rp700 per saham, tergantung dengan kurs yang digunakan oleh Hexa. Jadi bisa saja nanti dividennya lebih besar guys ya dibandingkan 700 per saham. Jadi untuk Hexa sudah menggelar RUPS tahunan pada hari Selasa lalu tanggal 24 September 2024, tapi untuk jadwal pembagian dividen, cum date dividen dan ex date dividen nanti akan diupdate di sekuritas masing-masing ya. Jadi kita harus bersabar nih menunggu jadwal pembagian dividen dari saham Hexa. Dan untuk teman-teman yang masih pegang saham Hexa di hari Jumat lalu itu ada koreksi tipis ya 0,3% di level 6.550, dan kalau misalkan kita hitung berdasarkan EPS full year atau tutup buku di tahun 2023 lalu adalah Rp1.089 per saham. DPR 70% alias rasio pembagian dividen yang akan dibagikan oleh Hexa adalah 70% dari laba bersih pada tutup buku di tahun sebelumnya. Jadi untuk dividen Hexa di tahun 2024 ini berkisar sekitar Rp700 per saham, bisa lebih besar ataupun lebih kecil guys ya, tergantung kurs dolar yang digunakan oleh Hexa nanti. Sedangkan untuk dividen yieldnya di harga saat ini di Rp6.550 per saham, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yield sebesar 10,6%. Dan ada juga teman-teman yang beli di harga bawah kisaran 5.200 sampai 5.300-an, teman-teman akan mendapatkan dividen yield yang lebih besar lagi, yaitu di kisaran 13%-an. Nah, jadi untuk Hexa di hari Jumat lalu memang cukup netral guys ya. Tapi di sini menarik karena investor retail ternyata banyak melakukan akumulasi atau membeli saham Hexa itu di 6.500-an guys ya. Ada Stockbit Sekuritas, Indo Premier, Ajaib, lalu ada BNI Sekuritas, dan juga MNC Sekuritas. Sedangkan mayoritas investor asing terlihat menjual ya atau melakukan distribusi terhadap saham Hexa. Jadi apakah Hexa ini akan lanjut turun menjelang cum date dividen atau malah akan naik lagi guys ya. Nah, jika kita lihat dari sisi foreign flow, maka untuk Hexa ini memang cenderung didistribusi oleh investor asing ya, terutama di 2 minggu terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang masih pegang saham Hexa, apakah lebih baik kita hold dan terima dividennya atau lebih baik kita jual saja guys ya saham Hexa ini. Nah, sebenarnya ada beberapa pertimbangan guys ya terkait dengan investasi di saham Hexa ini, dan keputusan investasi ini kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi ada beberapa hal guys ya yang bisa menyebabkan investor menjual saham Hexa, yaitu adanya resiko ya guys ya bahwa dividen tahun mendatang tidak akan lebih besar dibandingkan dividen tahun ini, alias kemungkinan besar akan turun dividennya di bawah Rp700 per saham. Hal itu terkait dengan EPS pada kuartal 1 2024 alias laba bersih saham Hexa pada kuartal 1 2024 ini ada penurunan ya guys ya, atau terkoreksi nih laba bersihnya. Nah, hal itu juga yang bisa menyebabkan banyak investor retail ataupun dividen investor yang membeli Hexa di harga bawah ya atau buy on weakness di sekitar area bottoming di 5.200 sampai 5.400-an. Mereka biasanya akan menjual ketika ada potensi penurunan kinerja dan laba bersih ya guys ya dari sebuah saham. Toh mereka pun memang sudah cuan di saham Hexa. Nah, jika kita hitung ya guys ya dari capital gain-nya dari level 5.300, kita ambil tengahnya saja sampai harga saat ini guys ya, karena kan kemarin sempat menyentuh area high ya di 6.700. Hexa ini kita lihat ya secara capital gain itu sudah cuan 22,2%, alias 2 kali lipat dari dividen yield yang akan dibagikan oleh saham Hexa ini, seperti itu. Nah, jadi hal itu ya guys ya yang bisa menyebabkan banyak sekali investor retail ataupun investor besar yang take profit di saham Hexa. Yang pertama adalah karena ya dividennya berpotensi turun, itu dikarenakan EPS atau laba bersih dan kinerja Hexa juga menurun ya guys ya, sehingga potensi dividen tahun depan tidak akan lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan terkena dividen trap dan harga sahamnya turun, teman-teman akan mendapatkan dividen plus capital gain, tapi ada potensi capital gainnya juga turun. Nah, maka dari itu pastinya ada beberapa investor yang akan memilih untuk menjual saham Hexa ini. Untuk teman-teman yang belum tahu guys ya bahwa EPS dari Hexa ini turun ya lebih dari 50%,
dari Rp254 per saham menjadi Rp111 per saham. Teman-teman bisa lihat datanya, bisa cek di RTI Bisnis seperti itu guys ya. Jadi tergantung keputusan teman-teman, apakah teman-teman akan hold dan terima dividen dengan yield 10% plus teman-teman juga akan mendapatkan capital gain yang kemungkinan ya ketika terjadi dividen trap, capital gain-nya juga akan turun ya guys ya. Jadi bisa dikatakan kalau hingga ex-date dividen ya impas. Atau teman-teman akan memilih untuk take profit di saham Hexa dengan capital gain yang sudah teman-teman dapatkan dan mungkin saja capital gain-nya jauh lebih besar dibandingkan dividen yield dari saham Hexa. Mungkin ada yang cuan juga di kisaran 15%, 12%, dan tentu saja itu lebih besar ya dari dividen yield saham Hexa dengan kita tidak memiliki resiko ya guys ya dari penurunan kinerja saham Hexa itu sendiri. Saham kedua yang akan bagi dividen di Oktober 2024 adalah saham AALI atau Astra Agro Lestari yang akan bagi dividen interim sebesar Rp84 per lembar sahamnya guys ya. Jadi kalau misal kita lihat untuk tanggal cum date dan ex date-nya ini karena dividen interim ya, ini sudah diumumkan. Untuk tanggal cum date dividen di pasar reguler adalah di 3 Oktober 2024, sedangkan untuk tanggal ex date dividen adalah di 4 Oktober 2024. Nah, buat teman-teman yang baru belajar investasi di saham, kalau misalkan teman-teman ingin dapat dividen, maka teman-teman harus membeli sahamnya terakhir itu di 3 Oktober ya, atau memiliki saham AALI itu hingga 3 Oktober 2024. Jadi kalau misalkan di 3 Oktober teman-teman menjual saham AALI, maka teman-teman tidak akan dapat dividennya. Tapi jika teman-teman jual di 4 Oktober, maka teman-teman berpotensi akan mendapatkan dividen trap seperti itu, atau penurunan setara dengan jumlah dividen yang teman-teman terima. Misalkan dividen yieldnya 10%, maka dividen trapnya pun akan 10% seperti itu. Jadi untuk saham AALI, di sini kita akan hitung dulu guys ya, untuk estimasi full year EPS adalah Rp521 per saham untuk di tahun 2024 ini. Dengan dividen payout ratio 45%, maka potensi dividen fullnya adalah Rp234 per saham dengan yield 3,4% secara total. Sedangkan dividen interim yang dibagikan terlebih dahulu adalah Rp84 per saham dengan yield 1,2%. Ini akan dibagikan di bulan Oktober nanti ya, sesuai jadwal yang tadi sudah kita bacakan. Lalu untuk estimasi dividen finalnya adalah Rp150 per saham untuk tahun 2025 dengan yield 2,2%. Dan kita lihat untuk AALI di hari Jumat lalu itu ada koreksi 1,11%. Namun kita melihat ya saham-saham sektor CPO itu sedang terkena sentimen yang sangat positif. Sehingga masih ada potensi saham-saham CPO termasuk AALI masih bisa lanjut naik lagi. Meskipun kita melihat di hari Jumat itu ada normal distribusi guys ya dari GR, CCZP dan juga DR. Kita cek untuk AALI dari sisi foreign flow. Untuk AALI ada net sell sekitar 1 miliaran guys ya dari investor asing. Jadi kita melihat kemungkinan akan ada normal retracement. Teman-teman bisa tunggu di sekitar 6.300 sampai 6.400-an ya untuk AALI. Tapi karena kita melihat guys ya AALI ini sudah mulai uptrend kembali dari level bottomnya di sekitar 5.300 ya, naik hingga 6.700 untuk closing di hari Jumat lalu. Maka saya melihat ya ada potensi bahwa investor juga ya kemungkinan besar akan banyak yang menjual saham AALI ini karena capital gain yang didapat di saham AALI ini lebih besar ya dibandingkan dividen yield yang akan dibagikan oleh AALI ya. Meskipun ini memang dividen interim, tapi memang dari sisi dividen yield juga tidak terlalu besar. Jadi capital gain yang sudah teman-teman dapatkan ya jika buy on weakness di AALI di sekitar 5.200 ya sampai 5.400-an, maka teman-teman berpotensi akan mendapatkan keuntungan dari capital gain yang jauh lebih besar dibandingkan dividennya, yaitu 26%-an ya, sekitar 25 sampai 26% guys ya untuk capital gain yang sudah teman-teman dapatkan di AALI. Tapi selama itu belum dijual, maka teman-teman belum merealisasikan profit. Seperti itu guys. Selanjutnya kita pun akan membahas ya guys ya saham-saham lain yang juga rutin bagi dividen. Yang pertama adalah saham TAPG. Ya di sini kita akan hitungkan untuk estimasi dividennya. Untuk EPS full year ya, untuk estimasi EPS full year-nya adalah Rp97 per saham, di mana dividen payout ratio-nya kisaran 43% sampai 112% di historisnya. Lalu untuk dividen yang berpotensi dibagikan oleh TAPG di next year adalah Rp41,7 per saham dengan yield 5,9%, atau jika kembali bagi dividen jumbo,
maka TAPG bisa bagi Rp108 per saham dengan dividen yield 15,4%. Tentu saja ini adalah dividen yang besar guys ya, dimana untuk teman-teman yang melakukan dividen investing di TAPG, ketika terkena dividen trap, maka perlahan-lahan harga saham TAPG ini mulai naik kembali dan mulai uptrend dari Rp566 per saham hingga Rp845 per saham. Dan jika kita hitung guys ya, untuk keuntungan yang sudah teman-teman dapatkan dari ex-date dividen sampai di penutupan harga saat ini ya, di 845 per saham, maka teman-teman sudah mendapatkan keuntungan dari capital gain 57%. Dengan catatan, ketika teman-teman ingin mendapatkan dividen plus capital gain, catatan dari sahamnya itu harus berkinerja sangat baik ya guys ya, alias laba bersihnya harus mengalami peningkatan seperti itu. Jadi meskipun di hari Jumat lalu ya kita melihat ada distribusi yang besar itu dari DX, BB, dan KK, tapi beberapa investor asing masih akumulasi, ada BK, NI, dan juga AK ya guys ya, yang akumulasi di saham TAPG. Jika kita cek saham TAPG ini masih rutin diakumulasi oleh investor asing, jadi teman-teman yang masih pegang saham TAPG masih boleh ya lanjut untuk hold saham TAPG ini. Karena dari sisi kinerja juga sangat bagus ya guys ya, laba bersihnya terus mengalami pertumbuhan, dan kita lihat sahamnya juga rutin bagi dividen, bahkan ada potensi bagi dividen dengan DPR di atas 100%. Ya, karena di tahun 2024 ya guys, itu bagi dividen dengan DPR di atas 100%, seperti itu. Selanjutnya saham yang juga rutin bagi dividen adalah saham LSIP. Untuk estimasi full year EPS adalah Rp175 per saham dengan dividen payout ratio 35%, maka potensi dividen yang akan dibagikan oleh LSIP adalah Rp61 per saham dengan yield 7%. Jadi untuk saham LSIP ini, kalau misal kita perhatikan ya, di hari Jumat itu ada koreksi 0,9% dan cukup netral, ada distribusi dari CC, KKMI, dan juga BK, namun BBPDYP ini terpantau akumulasi. Jadi untuk saham LSIP, di sini masih ada akumulasi guys dari Jumat lalu ya, 1,3 miliar. Tapi kita melihat ya, ada potensi LSIP ini akan sideways atau dia akan ada koreksi yang cukup normal guys ya. Teman-teman bisa tunggu di sekitaran 970 sampai level 1000-an ya untuk koreksi di saham LSIP ini. Tapi jika teman-teman sudah ambil di harga bawah ya guys ya, di kisaran 750 sampai 780, maka teman-teman seharusnya sudah mulai menghijau ya di portonya, alias teman-teman sudah cuan dari capital gain 33,92%. Buy on data atau based on data ya guys ya, cuan dari capital gain ini biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan cuan dari dividen, seperti itu. Tapi tidak ada salahnya teman-teman hold saham-saham bagus untuk mendapatkan dividennya juga. Jadi teman-teman bisa dapat dividen plus teman-teman dapat capital gain selama kinerja harga dan juga laba bersih dari sahamnya itu terus mengalami pertumbuhan, sehingga harga sahamnya juga terus mengalami peningkatan. Seperti itu guys ya. Jadi dari 4 saham yang sudah kita bahas, ada LSIP, TAPG, AALI, dan juga Hexa. Menurut teman-teman mana nih saham yang lebih menarik untuk diinvestasi? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton.